Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan kembali ensiklopedi salat jilid yang pertama. Kita masuk dalam subbab baru, yaitu subbab berkenaan dengan adabul masyi ila salati fil jamaah. Halaman 540 di buku bahasa Arab, sedangkan buku bahasa Indonesia halaman 590. Untuk menghemat waktu kita dengar membacakan bahasa Indonesia, yang lain silakan menyimak bahasa Indonesia dan kalau bisa Arabnya. Penulis berkata, poin F, etika berjalan menuju salat jamaah di masjid. Berjalan menuju salat memiliki beberapa etika yang sangat penting, diantaranya sebagai berikut. Pertama, berwudu dan menyempurnakannya di rumah. Ya. Etika yang pertama, sebelum berangkat ke masjid, wudunya di rumah. Kalau ada orang ngantor, berarti wudunya kalau bisa di kantor. Wudunya di tempat, di rumahnya, di kantornya, sebelum dia berangkat menuju ke masjid. Apa landasannya? Hal itu didasarkan pada hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Mamin rajulin yatatahharu fayuhsinu tuhura thumma ya'midu ila masjidin min hadhil masajidi illa kataballahu lahu bi kulli khutwatin yakhtuha hasanatan wa yarfa'u biha darajatan wa yahuttu anhu biha sayyi'atan. Tidaklah seseorang bersuci dan melakukannya dengan sebaik-baiknya, kemudian berangkat menuju ke salah satu dari masjid-masjid yang ada, melainkan Allah telah menetapkan baginya kebaikan bagi setiap langkah yang diayunkannya. Dengannya dia akan meninggikannya satu derajat dan menghapuskan darinya satu keburukan. Ya. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah memberikan pahala dan keutamaan yang tiga yang sudah disebutkan di pertemuan lalu. Diangkat derajat, dicatat kebaikan, dihapus dosa dari setiap langkah yang dikerjakan untuk menuju ke masjid. Tapi dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan tidaklah seseorang bersuci baru berangkat. Berarti bersucinya kalau di rumah, ya berarti di rumah. Kalau orang yang ngantor berarti di kantor. Saya kira jelas. Nomor 2. Kedua, menghindari bau-bau yang tidak sedap. Ya. Yang kedua, adabnya sebelum berangkat itu usahakan mengecek dulu di badan atau di pakaian bau-bau yang tidak sedap. Termasuk juga bau mulut. Mungkin bisa dicatat di dekat situ. Bau-bau ini mencakup badan, mulut, pakaian. Misalnya kita sudah keringatan seharian. Ya ketiak, terutama laki-laki sudah menimbulkan bau yang tidak sedap. Berarti ya mandi dulu. Kalau ini di subuh hari, sementara kita juga masih mengantuk. Kalau kita mengantuk lalu menguap dan tidak sikat gigi sebelum berangkat ke masjid, khawatir sebelah kita pingsan. Paling tidak mungkin dia mundur berpindah ke ujung shaf karena menghindari bau yang tidak sedap. Kadang juga ada bau-bau yang bau tidur. Sebagian orang kan itu ada bau tidur. Tahu ya? Kalau tidur itu ada aroma di badan. Ya, kemudian pakai baju, pergi ke masjid itu aromanya aroma tidur. Kalau orang bekerja kadang-kadang menggunakan sepatu, nanti bisa jadi bau kaos kaki atau bau kaki, bau sepatu. Sebagian orang merokok, maka bau mulut, ya. Dan seterusnya. Lanjut. Hal itu didasarkan pada hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, Man akala thuman aw basalan faly'tazilna aw liy'tazil masjidana. Kalau di situ waliyaqut atau
Ada, enggak ada lamnya. Di buku Indonesia ada enggak? Ya, enggak ada ya. Berarti di situ wayaqudu. Ya, yang benar mungkin ya walyaqud fi baitih. Ada lamnya. Baca. Barang siapa makan bawang putih atau bawang merah, maka hendaklah dia menjauh dari kami atau menjauhi masjid kami, dan hendaklah dia diam di rumahnya saja. Dalam sebuah lafaz milik Muslim disebutkan, Baca. Fainal malaikah tata'adza mimma yata'adza minhul ins. Bahwasanya malaikat merasa terganggu dengan sesuatu yang dapat mengganggu manusia. Dalam lafaz yang juga milik Muslim disebutkan, man akala basala wa thuma wal qurrata fala yaqrabanna masjidana. Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Barang siapa memakan bawang merah atau bawang putih atau daun bawang, maka hendaklah dia tidak mendekati masjid kami, karena malaikat merasa terganggu oleh apa yang anak cucu Adam atau manusia juga merasa terganggu olehnya. Nah. Saya mau beri apa ya? Selama ini ada yang saya pikirkan. Kadang-kadang mengganggu saat sholat itu bukan cuma dari bau. Beberapa kali saya dapati ada gangguan dari sesama jamaah. Bukan dari bau, tapi dari mulut. Bukan baunya, tapi suara dan gerakannya. Ada sebagian jamaah yang kalau dia baca di ruku maupun di sujud, itu kecap-kecapnya terlalu terdengar. Misalnya dia baca, Subhan. Gitu. Tadinya saya nggak ngeh gitu. Sampai ada satu ikhwan pernah ikut kajian di sini. Terus dia bilang, ada di dekat rumah saya itu Ustaz. Bunyinya juga. Ya, lama-lama saya dapati juga gitu. Di sebagian orang, benar mengganggu begitu. Cuma kalau orang tua susah juga ngasih taunya. Kalau itu kai-kai yang begitu, apalagi dia yang bangun masjid. Kalau kita kasih tau begitu, aduh, susah. Sehingga kadang-kadang terpaksa harus pindah. Sebisanya itu tidak dekat si kai-kai ini. Ya, saya diskusi sama sebagian teman-teman, dia bilang, Ustadz, kita mah kalau bisa sabar-sabar aja. Mungkin suatu saat kita jadi kai-kai juga. Dia bilang, iya betul. Tapi mau bagaimana lagi? Memang pada kenyataannya kita jadi tidak bisa khusyuk. Begitu ruku bunyinya gitu. Begitu sujud nanti bunyi lagi gitu. Belum lagi gerakannya. Ada sebagian orang yang ganggunya itu gerakan. Terlihat dari sudut mata ini, kalau baca tasbih itu rahangnya kayak mau terjatuh gitu. Gitu. Jadi aduh. Ya, pernah ketemu nggak teman-teman gitu? Pernah ya? Di mana ya ketemunya itu ya? Begitu tahiyat kan kita sunnahnya kalau tahiyat yang ditatap apa? Jari telunjuk kan? Nah mata kan agak miring sedikit gitu kan? Miringnya ini lihat mata mulut di sebelah. Aduh. Pusing ya. Sementara kita juga tidak bisa ngasih tahu. Oke, jadi begini saja. Jamaah, mari kita koreksi diri masing-masing. Bau mulut, bau badan, bau ketek, bau baju, bau kaki. Tambah dengan itu sama liahnya itu. Ya. Mari kita koreksi diri masing-masing. Karena kalau kita sholat bersama kaum muslimin yang lain, hendaknya kita bisa saling menjaga kekhusyuan. Lanjut. Yang ketiga, berhias dan berpenampilan baik. Hal itu didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-A'raf ayat 31, "Ya bani Adam khudzu zinatakum 'inda kulli masjidin." Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Juga didasarkan pada sabda Nabi SAW berikut ini, "Innallaha jamilun
yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Nah. Adab yang ketiga, usahakan ketika mau berangkat ke masjid berhias dan berpenampilan yang baik. Ada perintahnya di dalam Al-Quran, ada anjurannya di dalam sunnah. Sehingga terutama kita yang menyandarkan diri atau menisbatkan diri pada kajian sunnah, hendaknya menjadi orang-orang yang paling perhatian dalam hal ini. Allah perintahkan, wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang baik, yang menjadi perhiasanmu manakala kamu hadir untuk sholat. Saya tidak jarang berkata begini di sebagian kajian. Teman-teman, kalau pergi ke kantor, itu tidak mungkin kutangan, oblongan, tidak mungkin. Teman-teman kalau pergi kondangan di sebuah acara yang orang anggap itu sakral, karena ini acara ibadah, pernikahan, walimah. Nggak mungkin teman-teman pakai baju bola, baju kaos, nggak mungkin. Ya, pasti teman-teman pakai baju koko, pakai baju batik, pakai sepatu. Itu kita pertemuan dengan sesama makhluk. Kenapa kalau pertemuan dengan Al-Khaliq kita memberikan baju yang lebih buruk daripada yang kita pakai dari apa yang kita pakai untuk pertemuan dengan sesama makhluk? Dan catatan, tidak ada bedanya antara pertemuan dengan Allah saat sendiri di rumah, misalnya karena kita kehujanan atau di luar sholat subuh, mau sholat subuh ke masjid, hujan deras, kemudian kita sholat di rumah. Tidak ada bedanya sholat di rumah dengan sholat di masjid. Yang dihadapi semua adalah Allah. Maka tidak boleh kita membedakan, oh kalau ke masjid bajunya gamis, begitu di rumah baju tidur dipakai. Ya. Ada catatan juga, kalaupun seandainya kita terpaksa menggunakan baju-baju kaos, maka jangan menjadikan itu sebagai kebiasaan. Kalaupun terpaksa pakai baju kaos, itu kasuistik sekali. Seperti ada orang mengantar istrinya pergi ke pasar. Ya, istrinya bilang, "Bi, antar ke pasar." Sampai jam 11:30 belum muncul-muncul di motor, di telepon udah diangkat. Rupanya dia lama nawar. Lamanya itu nawarnya. Ya. Akhirnya kita kirim WA, "Kamu lama betul ditunggu. Ini sudah mau azan. Abi pergi dulu ke masjid." Akhirnya terpaksa kita pergi ke masjid. Yang tadinya planningnya pulang jam 11 sampai jam 12, rupanya kita masih di pasar. Ya, akhirnya kita pakai baju apa yang kita pakai pergi ke pasar. Pakai kaos. Ya, atau pakai rompi sholat. Kalau itu sesuatu yang sifatnya hanya kasuistik, nggak apa-apa. Ya. Adapun itu menjadi rutinitas, maka jangan. Catatan saya balik ya. Catatan, bila kita lihat teman pakai baju kaos, maka jangan terburu-buru menghukumi, oh ini nggak ngamalkan sunnah nih. Kalau ketemu dengan teman misalnya di suatu tempat atau di suatu masjid, kita lihat dia pakai baju kaos atau pakai baju yang tidak pantas, jangan terburu-buru kemudian menghukumi dalam hati, oh ini kalau kajian aja pakai baju bagus, nih giliran nggak di masjid umum ini nggak bagus. Bisa jadi dia lagi nunggu istrinya di pasar yang tidak pulang-pulang karena kelamaan nawar itu. Bisa jadi. Keempat. Memanjatkan doa keluar rumah dan pergi dengan niat untuk menunaikan salat. Yaitu dengan mengucapkan Bismillah tawakkaltu ala Allah wa la haula wa la quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan hanya dari Allah. Juga dibaca Allahumma, coba sama-sama teman-teman. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla. Kalau di buku bahasa Indonesia kayaknya kurang tasdid, enggak ya? Itu pakai tasdid enggak? Oke. Oke. Au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan, dari tergelincir atau digelincirkan, berbuat zalim atau dizalimi, dan bodoh atau dibodohi. Berikutnya ini dibaca juga.
Apalagi kalau memang rumah menuju ke masjid itu jaraknya ditempuh dengan berjalan kaki, ini kesempatan untuk baca doa. Coba sama-sama. Allahumma, atau lanjut, Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa min fawqi nuran wa min tahti nuran wa an yamini nuran wa an shimali nuran wa min amami nuran wa min khalfi nuran waj'al fi nafsi nuran. Minimal ini. Coba dibaca dulu. Ya Allah, berikanlah cahaya di dalam hatiku, cahaya pada lidahku, cahaya pada pendengaranku, dan cahaya pada pandanganku. Juga cahaya di bagian atasku, cahaya di bawahku, cahaya di sebelah kananku, dan cahaya di sebelah kiriku, serta cahaya di hadapanku dan cahaya di belakangku. Ya. Saya kalau di jalanan pergi ke masjid, biasanya saya baca ini. Kadang sambil saya tunjuk apa yang saya doakan. Ya Allah, jadikan cahaya pada hatiku. Saya ngafalin gitu. Saya tunjuk dada dulu pada hatiku, kemudian naik ke atas. Di lisanku, dengaranku, pandanganku, atasku, bawahku, kananku, kiriku, depanku, belakangku. Ya. Terus lanjut doanya. Wa'adzim li nuran waj'al li nuran waj'alni nuran Allahumma a'tini nuran waj'al fi 'asabi nuran wa fi lahmi nuran wa fi dami nuran wa fi sya'ri nuran wa fi bashari nuran. Jadikanlah cahaya di dalam jiwaku, agungkanlah cahaya untukku, terangkanlah cahaya bagiku, jadikanlah untukku cahaya, dan jadikan pula diriku ini cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku, berikanlah cahaya di urat-uratku, cahaya di dagingku, cahaya di darahku, cahaya di rambutku, dan cahaya di kulitku. Ini doanya. Usahakan bisa dihafal. Selanjutnya, adab yang kelima. Kelima, tidak menjalinkan jemari ketika dalam perjalanan menuju ke masjid dan pada saat sholat. Ya. Adab yang kelima, saat kita berangkat ke masjid, tidak menjalin jari jemari ketika dalam perjalanan menuju ke masjid. Dan juga sambil menunggu iqamat, apalagi sambil sholat. Yuk kita rinci teman-teman. Tidak menjalin jari jemari dalam perjalanan ke masjid. Contohnya bagaimana? Teman-teman jalin jari jemari bagaimana? Gini kan? Tapi sambil jalan kan tidak ada yang kayak gini nih. Ini saya berdiri, kan tidak ada yang jalannya kayak gini, jarang ya. Tapi kalau begini, gimana? Sering tidak? Ada nggak orang kayak gini? Iya, dia tidak jalin jari jemari di depan perutnya. Tapi sambil jalan, jalin jari jemari di pinggang belakangnya. Nah, ini dimakruhkan, menghilangkan keutamaan-keutamaan orang berangkat ke masjid. Termasuk juga sambil nunggu iqamat. Minggu lalu sudah saya jelaskan. Termasuk yang bisa menghilangkan keutamaan, sebagian dari keutamaan sholat berjamaah adalah sambil nunggu iqamat, duduk sambil menjalin jari jemari. Harusnya apa yang dilakukan? Berdoa, angkat tangan, menengadahkan tangan. Ini harusnya dilakukan, bukan jalin jari jemari. Termasuk juga yang dilakukan adalah menjaring jari jemari saat sedang sholat. Yang banyak dilakukan sebagian orang-orang, terutama anak-anak. Karena kalau orang dewasa jarang melakukannya. Tapi kalau anak-anak sering. Sebegini sambil dibunyikan. Lek, 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 lek. Gitu kan? Nah ini sudah jaring jari jemari. Ini semua bisa memutus sebagian pahala dan keutamaan orang berangkat ke masjid. Apa dalilnya? Yang demikian itu didasarkan pada hadis Ka'ab bin Ajrah radhiyallahu anhu.
Rasulullah SAW bersabda, "Idza tawadda'a ahadukum fa ahsana wudu'ahu, thumma kharaja 'amidan ila al-masjid fala yushabbikanna baina asabi'ihi, fa innahu fi salatin." jika salah seorang di antara kalian berwudu dan melakukannya dengan baik, kemudian berangkat dengan sengaja menuju masjid, hendaklah dia tidak menjalinkan jemarinya karena dia dalam keadaan sholat. Saya kira jelas. Keenam, Berjalan dengan penuh ketenangan dan khidmat. ya. Adab yang keenam, kita berangkat ke masjid adalah berjalan penuh dengan ketenangan dan berangkat dengan khidmat. Artinya jangan berlari-lari dan tergesa-gesa. Boleh teman-teman beri catatan di dekat situ? Terutama saat mendengar iqamat. Terutama saat mendengar iqamat, kebanyakan orang berlari. Semakin berlari lagi dia, manakala dia lihat imam hampir bangkit dari ruku. Ya atau tidak? Saya katakan semakin berlari lagi, karena sebagian orang tahu dan memahami, kalau dia sempat ruku bersama imam, sebelum imam bangkit kepalanya, maka dia hitung 1 rakaat. Nah, begitu sebagian orang lihat imamnya sudah ruku, dia bersegera untuk lari demi mengejar rukunya imam. Karena tidak mau tambah 1 rakaat. Pernah? Pernah. Nah, dan ini adalah kesalahan. Yang harusnya kita lakukan adalah datang menuju ke shaf salat dalam keadaan sakinah dan waqar. Artinya dalam keadaan tenang dan berwibawa. Ya. Semakin tidak berwibawa lagi kalau yang melakukan itu orang dewasa. Ya. Kalau anak-anak sering kita lihat. Anak-anak SD, anak-anak SMP. Begitu lihat imamnya hampir bangkit dari ruku, sengaja dia semakin berlari. Sampai kita dengar gamisnya bunyi semua. Karena dia mengejar ruku. Menjadi kurang berwibawa kalau yang melakukan itu orang dewasa. Apa dalilnya? Hal itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW beliau bersabda, "Idza sami'tumul iqamata famshu ila salati wa 'alaikumus sakinatu wal waqar wa la tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatimmu." jika kalian mendengar iqamah, hendaklah kalian berangkat untuk menunaikan salat. Maka berjalanlah kalian dengan tenang dan khidmat. Janganlah kalian tergesa-gesa. Apapun bagian salat yang kalian dapatkan, maka kerjakanlah. Dan apa yang tertinggal olehmu, maka sempurnakanlah. Ya. Saya perjelas hadisnya. Kata Nabi SAW, "Idza sami'tumul iqamata famshu ila salati wa 'alaikumus sakinatu wal waqar. Wa la tusri'u." Jika sudah mendengar iqamat, maka janganlah kalian mendatangi salat itu kecuali dalam keadaan khidmat, tenang, berwibawa. Hendaklah kalian berjalan biasa dan jangan tergesa-gesa. Berarti ini larangan yang sudah jelas, mendatangi sholat berjamaah dalam keadaan berlari-lari. Tapi sini jelas. Ada tambahan hadisnya, "Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatimmu." Apapun posisi imam, maka ikuti dia. Sholat sebagaimana posisi imam. Nanti apa yang sudah terluput tinggal tambahkan. Berarti kalau kita dapati imam misalnya dalam keadaan ruku, berarti takbiratul ihram kemudian ruku. Boleh juga takbiratul ihram sedekap ruku. Boleh takbiratul ihram saja tanpa sedekap langsung ruku. Dua-duanya boleh. Yang penting jangan takbiratul ihram sedekap malah Al-Fatihah. Habis itu mengejar ruku, i'tidal, sujud. Antum pernah enggak dulu gitu waktu SD? Ya, karena ngejar Satria Baja Hitam, enggak mau ketinggalan. Ya, jadi dapatnya imam di masjid itu sudah rakaat 3. Rakaat 1, 2-nya dirapel, cepat-cepat ngebut-ngebut supaya nanti salamnya sama-sama sama imam. Yang benar, sampai di masjid dapati imam sujud, tinggal takbir, sujud. Nanti kalau imam sudah salam, tinggal dihitung berapa kurangnya. Itu yang benar. Bukan ngebut-ngebut mengejar supaya bisa hitungannya sama seperti imam. Dan akan sangat aneh kalau ada orang dewasa masih mengerjakan sebagaimana yang dikerjakan anak-anak. Lanjut. Dalam sebuah lafaz disebutkan,
Idza qimatis sholatu fala ta'tuha wa antum tas'aun. Di sini enggak ada wa antumnya. Fala ta'tuha tas'aun. Wa tuha tamshun. Ya, wa alaikumus sakinatu fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatimmu. Jika iqamah sudah dikumandangkan, janganlah kalian mendatanginya dengan berlari, tetapi datangilah dengan berjalan dan kalian harus benar-benar tenang. Apapun bagian salat yang kalian dapatkan, maka kerjakanlah. Dan apa yang terlewatkan, sempurnakanlah. Ya. Saya beri faidah tambahan. Stabiloi kata-kata wa ma fatakum fa'atimmu. Ini di sini ada faidah yang besar. Saya dapatkan pertama kali faidah ini dari Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syinqiti. Waktu dulu beliau setiap bulan datang ke kota Riyadh. Mungkin beliau ada rapat Hay'ah Kibar Ulama. Jadi setiap bulan datang ke kota Riyadh hari Sabtu kalau tidak salah. Beliau kalau duduk di atas sofa selalu mengangkat kakinya, bersilat di atas sofa. Dan saya selalu kena kaki kanannya karena saya duduk di kirinya beliau. Pertama kali saya dengar faidah ini dari beliau. Kata beliau, kata-kata Nabi, wa ma fatakum fa'atimmu, apa yang terlewat sempurnakan. Kata sempurnakan itu berarti hitungan kita waktu kita masbuk adalah rakaat 1. Bukan seperti rakaatnya imam. Maka ketika imam duduk tahiyat akhir, misalnya sholat maghrib, imam duduk tahiyat akhir, dia duduknya di lantai, betul? Betul enggak? Kita duduknya rakaat 2, di lantai juga atau di kaki? Nah gitu. Kalau imam rakaat 3, duduknya di lantai, sholat maghrib. Kita terlambat, kita baru rakaat 2. Duduk kita di kaki apa di lantai? Jawabannya ada ikhtilaf. Hadis ini menunjukkan kepada kita kata-kata apa yang terluput sempurnakan, kata-kata sempurnakan menunjukkan bahwa rakaat 1 waktu kita masuk adalah rakaat 1 hitungannya kayak hitungan kita, bukan kayak hitungannya imam. Jadi kalaupun imam rakaat 2, kita ngitungnya tetap 1. Waktu imam rakaat 3, kita hitungannya tetap rakaat 2. Begitu nanti imam salam, kita menghitung sempurnakan. Berarti rakaat 3. Konsekuensinya, bila imam rakaat 3 duduk di lantai, kita tetap duduk di kaki. Berdasarkan hadis ini. Jadi pahami? Tapi, seandainya pun ada yang duduknya di lantai, boleh, kata beliau. Karena ada riwayat yang lain yang mirip seperti ini, kata Nabi SAW, wa ma fatakum faqdu. Apa yang terluput darimu, maka tunaikan. Kata tunaikan itu menunjukkan waktu imam rakaat 2 kita 2. Imam rakaat 3 kita 3. Waktu imam salam kita balik ke 1. Maka waktu imamnya duduk tahiyat akhir di lantai, kita di lantai. Berdasarkan riwayat yang lain. Jadi dua-duanya boleh. Hanya saja, riwayat fa'atimmu itu lebih banyak diriwayatkan daripada faqdu. Maka kalau ditanya mana yang lebih bagus, kan dua-duanya boleh. Imam rakaat 3 duduk di lantai, kita boleh duduk di kaki, boleh di lantai. Tapi kalau ditanya mana yang lebih bagus, jawabannya lebih bagus di kaki. Paham? Kalau duduk di kaki itu namanya iftirash atau tawarruk, teman-teman? Yo, ada yang tawar ke iftirash. Ada ikhtilaf di antara antum? Di kaki iftirash atau tawarruk? Kalau di lantai? Nah, kalau imamnya tawarruk waktu rakaat 3 dan kita masbuk rakaat 2, kita tawarruk atau iftirash? Jawabannya boleh iftirash, boleh tawarruk, tapi lebih bagus iftirash. Dudukin kaki lebih utama daripada dudukin lantai. Kalau teman-teman sendiri lagi masbuk salat maghrib rakaat 2, imamnya rakaat 3, siapa yang duduknya di kaki? Jangan katakan. Berarti sisanya duduknya di lantai. Atau tidak duduk? Hah? Duduknya di mana? Atau setengah lantai, setengah kaki?
Yang lebih utama, dudukin kakinya. Ada manfaat yang lain. Kenapa duduki kaki? Manfaat lainnya adalah biar orang yang baru datang setelah kita tahu, oh ini imamnya rakaat 3, ini rakaat 2 nih kayaknya. Saya mau jamaah sama dia. Lepas dari ada ikhtilaf tentang jamaah berantai, karena biasanya orang membutuhkan pengetahuan. Ini rakaat berapa ya yang di belakang ini? Rakaat 3 atau rakaat 2? Belum lagi kadang-kadang ada sebagian orang begitu dia masbuk lupa dia itu rakaat berapa. Aku tadi masbuk imamnya rakaat berapa ya? Dengan teman di sebelahnya duduknya di lantai, di kaki, dia jadi tahu, oh ini di kaki. Berarti ini tadi kan aku datangnya sama-sama. Oh berarti ini rakaatnya bareng nih. Kalau ini di lantai dia bingung, lantai juga berapa ya? Nanti imam salam aku salam apa enggak? Rupanya orang yang di sebelahnya yang duduknya beda dengan imam malah membantu dia untuk mengingat sebenarnya dia sudah rakaat berapa. Teman-teman pernah pengalaman begitu enggak? Masbuk tapi enggak tahu ini rakaat berapa. Pernah? Enggak pernah? Ya, saya pernah. Dan saya bingung, ini rakaat berapa ya? Sudah kelupaan? Nah, saya melihat orang di sebelah. Karena tadi masuknya sama-sama. Oh, dia duduk di kaki. Oh, berarti saya juga duduk di kaki. Dia bangun, oh saya bangun. Lanjut. Dalam hadis di atas terdapat perintah untuk mendatangi sholat dengan penuh ketenangan dan khidmat, serta larangan mendatanginya dengan berlari, baik itu sholat Jumat maupun sholat lainnya. Baik itu dalam keadaan takut tertinggal takbiratul ihram maupun tidak. Sabda Nabi SAW, jika engkau mendengar iqamah, disebutkannya iqamah di sini sebagai peringatan atas yang lainnya. Karena jika dilarang mendatanginya dengan berlari pada saat iqamah karena takut tertinggal sebagian sholat, maka sebelum iqamah itu lebih pantas. Hal itu ditekankan dengan dijelaskannya alasan. Beliau SAW bersabda, Fa inna ahadakum idza kana ya'midu ila sholati fa huwa fi sholatin. Karena sesungguhnya jika salah seorang di antara kalian berangkat menuju sholat, maka dia sedang dalam keadaan sholat. Ya, sampai situ dulu. Maksudnya begini teman-teman. Ketika Nabi SAW mengatakan, ketika kalian mendengar iqamat, maka berjalan. Dengar iqamat saja orang tetap disuruh berjalan, apalagi sebelum iqamat. Karena nggak ada yang dikejar. Ada orang dengar iqamat, dia takut ketinggalan takbiratul ihram. Lalu dia akhirnya berlari. Itu saja dilarang, apalagi tidak ada yang dikejar. Seperti iqamat belum terdengar. Maka lebih dilarang lagi untuk lari-lari. Lanjut. Hal itu mencakup seluruh waktu mendatangi sholat. Hal itu ditekankan lagi oleh hadis lainnya. Beliau SAW bersabda, Wa madraktum fasallu wa matakum fatimmu. bagaimanapun dari sholat yang kalian dapati maka kerjakanlah, dan apapun yang terlewatkan, sempurnakanlah. Di dalamnya terkandung peringatan sekaligus penekanan agar tidak ada orang yang ragu bahwa larangan itu hanya ditujukan kepada orang yang takut tertinggal sebagian dari aktivitas sholat. Dengan demikian, Nabi telah menerangkan secara gamblang bahwa larangan tersebut ditujukan kepada siapa saja, meski tertinggal beberapa bagian sholat, seraya menjelaskan apa yang harus dikerjakan dari bagian yang ditinggalkan. Ya. Saya kira jelas. Intinya, jangan lari-lari ke masjid apapun keadaannya. Dengar iqamat kah, sebelum iqamat kah, lebih-lebihnya lagi ada orang berlari-lari untuk mengejar rukuknya imam. Karena supaya dapat satu rakaat. 7. Melihat kedua terompah atau sandal sebelum masuk masjid. Ya. Jika melihat ada kotoran pada keduanya, hendaklah dia mengusapnya dengan tanah. Ya. Adab yang ke-7, apabila seseorang melihat ada kotoran di sandalnya, sebelum dia masuk ke masjid, maka sandalnya diusap dulu dengan tanah. Coba teman-teman, kapan kita menerapkan ini? Mau masuk masjid, sandalnya dilihat dulu. Kita tidak ada yang lihat dulu. Karena kita mau lepas sandal. Ya atau tidak? Kapan ini bisa diterapkan? Boleh diberi contoh dekat situ? Contohnya sholat Id di lapangan. Contoh penerapan nomor 7 ini, yang sebelum masuk area sholat, sandalnya dilihat dulu, takutnya ada kotoran.
Dan kalau ada kotoran maka diusap dulu dengan tanah. Ini bisa diterapkan waktu sholat Id di lapangan. Misal teman-teman ikut sholat Id di Istiqomah. Kalau tidak salah kan di sana banyak rumput kan? Saya jujur lama sekali sudah tidak pernah sholat Id di Istiqomah, di lapangan Merdeka. Itu kan ada rumput kalau saya tidak salah. Nah mungkin bisa jadi malam itu kucing ada yang BAB. Ya kan? Kemudian kita jalan, kita tidak sadar. Akhirnya kita sholat dalam keadaan sendal kita ada kotoran kucing. Nah jadi sebelum sholat di lapangan, begitu mau masuk area sholat kita lihat-lihat sendal dulu. Ya. Lihat sendal, kalau seandainya ada kotoran maka diusap dulu dengan tanah, digosok-gosok. Baru masuk ke area sholat. Jadi pahami ya? Ini, tambahin lagi, tadi catatannya apa? Untuk sholat Id, tambahin lagi. Catatannya, bila petugas keamanan masuk ke masjid dengan sepatunya. Ini beberapa kali saya lihat di Saudi, sebagian petugas-petugas Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, mereka masuk dengan menggunakan sepatunya. Kenapa mereka menggunakan sepatu? Karena memang itu kebutuhannya para petugas keamanan. Sepatunya tidak bisa dicopot. Karena begitu banyak talinya sampai tulang keringnya. Sementara mereka harus senantiasa sigap dengan adanya pengacau atau pemberontak atau penjahat. Maka sebagian polisi, tentara di dalam Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, atau juga di masjid-masjid di Saudi, sebagian dari mereka masuk masjid pakai sepatu bootnya itu. Nah yang mereka lakukan adalah adab nomor 7 ini. Sebelum masuk, lihat dulu bawah alas kaki. Oh enggak ada. Oh enggak ada kotoran, baru masuk. Oh ada kotoran, apa ini ya? Ah gosok dulu, baru masuk. Lanjut. Hal tersebut didasarkan pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Di dalamnya disebutkan, "Idza jaa ahadukum ilal masjid falyanzur fa in ra'a fina 'alaihi qadaran aw adhan falyamsahhu wal yusalli fihima." jika salah seorang di antara kalian mendatangi masjid, hendaklah dia melihat. Jika dia mendapatkan kepada kedua terompahnya kotoran atau barang najis, hendaklah dia menghapusnya dan hendaklah dia mengerjakan sholat dengan mengenakan keduanya. Penyucian kedua terompah itu dengan cara menghapusnya dengan tanah. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia bercerita, Rasulullah SAW bersabda, "Idza wati'a ahadukum bina alaihi al-adha fa inna turaba lahu tahur." jika salah seorang di antara kalian menginjakkan kedua terompahnya pada kotoran, sesungguhnya tanah itu merupakan penyuci baginya. Dalam lafaz yang lain disebutkan, "Idza wati'a al-adha bi khuffaihi fa tahuruhuma at-turabu." jika menginjak kotoran dengan kedua sepatu khufnya, yang menjadi penyuci keduanya adalah tanah. Saya kira jelas. Ke-8. 8. Mendahulukan kaki kanan pada saat masuk masjid seraya mengucapkan doa. Coba sama-sama. A'udzubillahil azim wa bi wajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia serta kekuasaannya yang azali dari syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah, salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah SAW. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Ya. Adab yang ke-8, ketika masuk ke dalam masjid mendahulukan kaki kanan. Sambil membaca doa yang baru saja kita baca. Kenapa pakai kaki kanan? Karena ada dalil umum yang menceritakan bahwa Nabi suka pada semua hal-hal yang baik, Nabi mendahulukan kanan. Saat bersuci, saat bersisir, saat menggunakan sepatu, ya, maka beliau mendahulukan kanan. Masuk ke dalam masjid, ini juga termasuk perbuatan baik. Maka yang lebih disukai oleh sebagian ulama adalah mendahulukan kaki kanan. Lanjut.
Hal tersebut didasarkan pada hadis Abu Hamid atau Abu Usaid. Dia bercerita, Rasulullah SAW bersabda, Afwan, sebelumnya untuk teman-teman yang pegang cetakan 2004, ini lompat karena di cetakan 2003 memang tidak ada riwayat Anas. Saya ulang, di cetakan 2004 itu ada li hadisi Anasin radhiyallahu anhu annahu kana yaqul minas sunnati bla 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 bla, itu tidak ada di cetakan 2003. Ya. Karena memang tidak ada, makanya di terjemahannya tidak ada. Adanya di 2004. Untuk riwayat Abu Hamid dan Abu Said, Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjidah falyaqul Allahumma aftah li abwaaba rahmatik, wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik." Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, hendaklah dia mengucapkan, "Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu." Jika keluar, hendaklah dia mengucapkan, "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon karunia kepadamu." Ya. Bagian yang hilang dari buku 2003, termasuk juga yang ada di terjemah, ini ada riwayat yang sangat penting. Saya bacakan ya. Li hadithi Anasin radhiyallahu anhu annahu kana yaqul, berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, atau ini perkataan Anas bin Malik yang dia sandarkan kepada Nabi, minas sunnati, termasuk di antara sunnah, idza dakhaltu al-masjida, idza dakhalta al-masjida an tabda bi rijlikal yumna. Termasuk di antara sunnah adalah jika kamu masuk dalam masjid, engkau memulai dengan kaki kanan. Wa idza kharajta an tabda bi rijlika al-yusra. Dan bila kamu keluar dari masjid, kamu menggunakan kaki kiri. Ya, dan dicetakan 2004 ada, 2003 tidak ada, bahasa Indonesia juga tidak ada. Padahal ini riwayat yang sangat-sangat penting. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Jemaah yang dirahmati Allah, saya ringkaskan apa yang sudah kita bahas. Tadi kita membahas 8 etika untuk menuju sholat ke masjid. Yang pertama, berwudu di rumah. Kalau di kantor ya berarti di kantor. Dan menyempurnakan wudunya di tempat asal dulu sebelum pergi ke masjid. Yang kedua, menghindari bau-bau yang tidak sedap, baik dari badan, pakaian, kaki, atau juga mulut. Tadi saya juga memberi catatan termasuk ada hal yang mengganggu, yaitu suara-suara kecap-kecap dari lidah saat berdoa dan juga
pergerakan rahang yang kadang-kadang mengganggu. Ketiga, berhias dan berpenampilan yang baik harus lebih bagus daripada penampilan kita kalau kita pergi ke kondangan atau pergi ke kantor. Kemudian berdoa saat pergi keluar rumah dan pergi ke masjid sambil berniat yang niatnya adalah untuk menunaikan sholat. Adab yang kelima, tidak menjaring jari jemari saat berangkat ke masjid, baik menjalinnya depan perut maupun di belakang pinggang. Termasuk juga jangan menjalin jari jemari sambil menunggu iqamat, apalagi sambil sholat. Yang keenam, berjalan dengan penuh ketenangan dan khidmat. Apakah sudah mendengar iqamat, apalagi sebelum iqamat, dan terutama saat-saat di mana orang memang suka berlari-lari, yaitu mengejar rukuknya imam. Adab yang ketujuh, kita lihat terlebih dahulu di bawah sendal, jika ada kotoran maka diusap dulu dengan tanah sebelum masuk ke masjid. Penerapan di zaman sekarang kita bisa lakukan waktu kita sholat Id di lapangan. Begitu juga untuk para petugas keamanan seperti polisi dan tentara yang sepatu bootnya tinggi dan banyak talinya. Biasa ini kita lihat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Yang terakhir, masuk ke masjid dengan mendahulukan kaki kanan sambil berdoa. Yang doanya di buku ini tadi. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah 9 dan seterusnya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Di sini ada pertanyaan, ketika kita masbuk dan kita dapati salah satu jamaah juga masbuk dan jamaah tersebut ingin menambah atau menunaikan rakaatnya, apakah kita baiknya berjamaah dengan jamaah tersebut atau lebih baiknya kita membuat shaf berjamaah baru dengan jamaah yang lain yang masbuk sama kita? Ada pertanyaan berikutnya, jika posisi kita sendirian dalam keadaan masbuk, bolehkah menjadikan jamaah yang masbuk juga untuk menjadi imam? Begini teman-teman, untuk berjamaah di antara sesama masbuk ini ada beberapa keadaan yang memang ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Saya peragakan dengan botol-botol dan gelas di depan saya. Kalau yang dimaksud oleh teman-teman adalah begini, ini imam ya, bendera, ini imam. Oke, ini jamaah, kotak tisu ini jamaah sudah. Misalnya ini jamaahnya, ini datang terlambat nih, si A. Nah, ketika imam sudah salam, tisu salam, gelas salam, bangkit si botol. Oh, ternyata dia masbuk. Saya sendirian, bolehkah saya jamaah sama dia daripada saya sholat sendirian? Maka jawabannya ada ikhtilaf ulama. Saya pribadi lebih condong, boleh. Oke, ini kasus satu. Kasus dua, ini yang datang 2 orang. Yang tadi sudah berjamaah, imam sudah salam, si bendera sudah salam, kotak tisu sudah salam. Gelas, ternyata masbuk, dia berdiri. Maka berdua ini bertanya, si botol dan botol ini, kita ikut dia kah? Apa kita jamaah sendiri aja? Jawabannya, ngikut di belakangnya boleh, jamaah sendiri boleh. Yang penting, jamaah. Paham? Yang masbuk ini pun nggak apa-apa dia sendirian, karena dia terhitung jamaahnya sama si bendera tadi. Adapun si botol dan botol, mereka jamaah saja berdua. Jadi dapat 27, dapat 27. Kalaupun si yang gelas ini berdiri, si botol-botol ini berdiri di belakangnya, mau jadi makmumnya, juga boleh. Yang penting apa tadi? Jamaah. Ini kasus 2, selesai. Sekarang kasus yang terakhir, kasus 3. Yaitu, yang masbuk ini 2 orang. Bendera sudah salam, imamnya. Tisu sudah salam, gelas sudah salam. Botol dan botol, dua-duanya masbuk. Allahu Akbar, berdirilah dua-duanya ini. Lalu si botol yang bagian kiri maju sedikit, tik. Mengangkat diri jadi imam buat si botol yang satunya lagi. Padahal sama-sama berdiri buat masbuk. Ini yang jadi masalah. Kalau yang pertama tidak ada masalah, yang kedua tidak ada masalah, ini yang ketiga. Sesama makmum masbuk berdiri, ini salatnya sendiri-sendiri, ataukah ini maju sedikit supaya jadi imam? Jawabannya yang benar, tidak ada berjamaah lagi dengan sesama imam, sesama makmum masbuk.
Begitu kalian berdiri sesama masbuk, sholatnya sendiri-sendiri. Kenapa begitu? Lah kenapa juga kalian berjamaah? Ustaz, supaya ya berjamaah. Nah, ini saya pernah kejadian dulu di Regensi. Kejadian begini. Saya berdiri, ya kan, saya berdiri masbuk. Ada santri berdiri juga masbuk. Ruku, dia ruku. Saya itidal, dia itidal. Saya lambat-lambat, dia lambat juga. Berarti dia menjadikan saya sebagai imamnya. Ya kan? Saya ruku, saya sujud, dia sujud. Saya salam, dia salam. Sesudah salam saya tanya, antum menjadikan ana sebagai imam kah? Iya Ustaz. Kalau logika antum benar, dan logika itu saya pakai, lalu sebelah saya juga ada orang, siapa dari kita imam, siapa dari kita makmum? Itu tidak. Ini si tisu masbuk, gelas masbuk, botol masbuk. Si tisu menjadikan si gelas ini sebagai imamnya. Ya kan? Karena dia di kirinya. Bila pendapat si tisu ini benar, maka gelas juga benar kalau dia menjadikan botol yang di kiri sebagai imamnya. Botol yang ini menjadi makmum untuk botol sebelah kirinya lagi. Siapa dari mereka imam, siapa dari mereka makmum? Karena semuanya mau menjadikan imamnya secara berantai. Maka yang benar, bila semuanya masbuk, maka semuanya sholat sendiri-sendiri. Tidak ada lagi jamaah di antara mereka. Maka tidak ada lagi yang namanya sesama makmum masbuk berdiri maju ke depan lalu menjadikan sesama teman-temannya sebagai makmumnya dia. Tidak ada. Karena bila logika ini benar, nggak bisa diterapkan bila seandainya mereka tidak koordinasi lalu semuanya ini imam, ini makmum, ini imam. Ini imam plus makmum, ini imam plus makmum, ini imam plus makmum, dan seterusnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.